Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Masih pada tema 5 pengalamanku. Dengan subtema yang kedua, yakni pengalaman bersama teman. Dan hari ini kita mulai dengan pembelajaran yang pertama. Sebelumnya, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak ibu semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu dengan menyimak video ini, anak ibu dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh, menirukan gerak anggota tubuh dengan tepat. Kemudian yang kedua, anak ibu dapat memperagakan gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan. Nah, dalam suatu tarian dengan percaya diri. Yang ketiga, anak ibu dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf secara lisan dengan tepat. Yang keempat, anak ibu dapat menuliskan ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Yang kelima, anak ibu dapat menggali informasi tentang aturan bermain bersama teman di rumah. Yang keenam, anak ibu dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman dengan tepat. Nah, anak-anak ibu silakan disimak video ini dengan semangat dan perhatikan dengan baik-baik ya. Semangat belajar anak ibu. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Wah, seperti hal yang dilakukan oleh Siti bersama teman-temannya. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana ya cara menari dengan gerak tumbuhan? Coba perhatikan gerakannya seperti ini. Apa ya itu gerak tumbuhan? Nah, anak-anak ibu, gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Jadi, suatu tarian atau gerakan yang meniru gerak tumbuhan, meniru gerakan pada tumbuhan disebut dengan gerak tumbuhan. Tumbuhan itu ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah. Nah, tidak seperti kita. Kalau kita dapat berpindah dengan cara berjalan ataupun berlari. Kalau tumbuhan, dia tidak dapat berpindah. Namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin. Dan karena cahaya. Bunga tumbuhan mengucup lalu mengembang. Nah, bisa seperti itu gerakannya. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Nah, jika ada badai, maka dia akan bergerak miring.
Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Nah, seperti ini dia bergeraknya. Ini adalah bunga yang dihinggapi oleh kumbang. Tangkainya berayun-ayun. Apakah Anak Ibu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Coba sebutkan gerakan apa saja ya yang terdapat pada tumbuhan. Nah, ini dia. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, gerakan yang pertama, tumbuhan rendah. Nah, kalau tumbuhan rendah berarti kakinya dilebarkan, kedua kakinya kemudian ditekuk, lututnya, tangannya ke belakang. Nah, lihat tangannya ke belakang. Yang kedua, tumbuhannya tinggi. Nah, tumbuhan tinggi berarti kita berdiri lurus, kemudian tangan kita ke atas. Nah, tangan kita ke atas, itu tandanya tumbuhannya tinggi. Gerakan yang ketiga, bertangkai lebar. Nah, kalau bertangkai lebar, kita berdiri lurus, kemudian kedua tangan direntangkan. Yang keempat, tangkai berayun-ayun. Nah, tangan kita direntangkan, namun di sini, nah, hanya lengan kita yang direntangkan, di tangan di bawah siku ini kita tekuk. Nah, jadi seperti ini, seperti robot bentuknya. Itu disebut gerakan tangkai berayun-ayun. Selanjutnya gerakan yang kelima, menjulang ditiup angin. Nah, menjulang ditiup angin, caranya kita berdiri, kemudian tangan ke atas, digerakkan ke samping, ke samping kanan, ke samping kiri. Nah, itu adalah gerakan menjulang ditiup angin. Dan terakhir, gerakan mengucup. Seperti apa gerakan mengucup? Kita berdiri tegak, kemudian kedua tangan kita kedepankan. Nah, lihat tangannya dikedepankan sejajar dengan kakinya, badannya. Tidak di samping ya tangannya, tapi di depan. Nah, jadi itu ada 6 gerakan tumbuhan. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Nah, gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari. Menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Namun, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Wah, apa ya yang harus dilakukan oleh Udin? Udin harus meminta maaf. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Iya, itu perilaku yang tepat dilakukan oleh Udin. Ketika kita tidak sengaja menyenggol teman kita sehingga dia terjatuh atau hampir terjatuh, kita harus meminta maaf langsung. Edo tersenyum lalu berkata, "Nah, tanggapannya bisa seperti ini. Tidak apa-apa, Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, sekarang dari cerita tadi, coba kita jawab pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Ayo, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan? Yaitu melakukan gerakan meniru tumbuhan, gerakan tumbuhan menari.
Menari menirukan gerakan pohon kelapa ditiup angin. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Yuk, apa ya yang terjadi pada Udin dan Edo dari cerita tadi? Yaitu Udin menyenggol bahu Edo. Selanjutnya, apa yang Udin katakan kepada Edo? Setelah Udin menyenggol bahu Edo, kemudian Edo berkata, minta maaf kepada Edo. Mengapa Udin berkata demikian? Karena dia tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Bagaimana sikap Edo? Nah, sikap Edo yaitu memaafkan Udin. Nah, menurut anak ibu, bagaimana ya sikap Udin dan Edo? Sikap Udin dan Edo, sikapnya terpuji, sikapnya sudah tepat. Sikapnya sudah sesuai aturan. Ketika kita bersalah, maka kita harus meminta maaf. Dan ketika orang meminta maaf, kita harus memaafkan. Udin meminta maaf kepada Edo dan Edo memaafkan Udin. Ya, seperti itu anak-anak ibu pun juga harus meniru perilaku Udin dan Edo. Nah, coba sekarang perhatikan gambar berikut bersama seorang teman. Nah, di sini Dayu tidak sengaja menginjak kaki Siti. Lalu apa ya yang harus dilakukan oleh Dayu di sini? Yaitu meminta maaf. Apa ungkapan permintaan maaf yang harus diucapkan? Apa kalimat minta maafnya? Bisa seperti ini. Siti, maafkan saya tidak sengaja menginjak kaki kamu. Siti, maafkan saya tidak sengaja menginjak kaki kamu. Bisa seperti itu. Nah, gambar selanjutnya. Nah, di sini Udin tidak sengaja menyenggol Siti. Siti sedang membawa buku sehingga bukunya di sini berserakan. Berserakan, jatuh bukunya. Lalu apa yang diucapkan oleh Udin seharusnya? Seharusnya Udin berkata, mengungkapkan maaf. Nah, ayo, apa ya ungkapan maaf yang seharus dikatakan oleh Udin? Yaitu, Siti, saya minta maaf, saya tidak sengaja menyenggolmu. Siti, saya minta maaf, saya tidak sengaja menyenggolmu. Nah, bisa seperti itu. Kalau Udin dan Edo di sini, apa ya? Nah, coba nih Ibu pikirkan. Di sini Edo menyenggol Udin. Udin sedang minum. Nah, airnya hampir tumpah. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Nah, Siti memuji sikap Udin dan Edo. Jadi itu suatu sikap yang terpuji juga, meminta maaf secara langsung. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan jika kita meminta maaf. Namun jika kita enggan meminta maaf, maka masalah itu tidak terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah.
Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, dari perilaku Dayu tadi, apakah perilaku Dayu itu sudah tepat? Nah, setelah Dayu menumpahkan es sirup dan mengotori boneka Siti, lalu Dayu langsung pulang, langsung berpamitan pulang. Apakah itu sudah tepat perilaku Dayu? Belum tepat. Nah, lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh Dayu di sini? Yaitu Dayu meminta maaf kepada Siti. Kemudian membersihkan boneka dan meja Siti. Itu yang seharusnya dilakukan oleh Dayu. Jangan sampai kita berbuat salah, kita biarkan saja, kita cuek acuh saja. Itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus segera memperbaiki kesalahan kita. Kita meminta maaf, kemudian membersihkan boneka ataupun meja Siti lagi. Anak ibu harus bisa seperti itu ya. Jangan meniru sikap Dayu di sini. Aturan bermain bersama teman. Nah, bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, hal ini disebut dengan aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Ya, ini tidak boleh merebut mainan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Jadi, anak ibu, selama bermain bersama teman itu harus mematuhi aturannya. Sekarang kita coba perhatikan gambar di sini, mana yang merupakan gambar kegiatan di rumah bersama teman. Nah, kalau di sini mengerjakan PR sendirian, itu bukan kegiatan bersama teman. Ini bukan. Kalau misalkan ini bertamu ke rumah teman, apakah itu kegiatan bersama teman? Iya, itu adalah kegiatan bersama teman, bertamu ke rumah teman. Selanjutnya, membuatkan ayah minuman. Apakah itu kegiatan bersama teman? Bukan. Selanjutnya, meminjam buku teman. Itu adalah kegiatan bersama teman, berarti benar. Dan gambar yang terakhir, bermain bersama di rumah teman. Nah, ini adalah kegiatan bersama teman di rumah. Jadi, anak-anak ibu, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu semuanya, yuk sekarang apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya yaitu yang pertama, aturan adalah hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Saat bermain, kita harus mematuhi aturan. Aturan dibuat agar permainan berjalan tertib, agar tidak ada yang berkelahi. Mengambil mainan teman harus meminta izin terlebih dahulu. Jadi, ketika kita ingin meminjamnya, kita harus minta izin terlebih dahulu. Jangan asal ambil saja. Merebut mainan teman itu tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan kita menyenangkan.
Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Kesimpulan selanjutnya, kita harus membiasakan diri meminta maaf jika melakukan perbuatan yang membuat orang lain tidak senang. Tidak hanya kepada teman, tapi juga kepada semua anggota keluarga kita. Meminta maaf harus dilakukan dengan tulus. Harus tulus minta maafnya. Meminta maaf harus dilakukan dengan senang hati. Jangan meminta maafnya karena terpaksa disuruh ibu guru. Namun harus tulus dan senang hati. Meminta maaf membuat kita bebas dari rasa bersalah. Dan bila orang lain meminta maaf, kita pun harus memaafkannya. Kesimpulan yang ketiga, gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Meniru gerak tumbuhan. Tumbuhan itu ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin atau karena cahaya. Jadi itu kesimpulan belajar kita hari ini ya Ibu. Nah, sekarang tugas kita. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Tugasnya yang pertama SBDP. Videokan dirimu melakukan 6 gerakan tari meniru gerakan tumbuhan. Perhatikan di bukunya ada 6 gerakan tari meniru gerakan tumbuhan. Coba Ibu praktekkan, videokan diri Ibu, kemudian sebutkan nama gerakannya. Yang kedua, bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan nomor 1-5 halaman 49 dan 50 di buku tulismu. Dan terakhir, PPKN. Tuliskan 3 aturan atau bisa lebih saat bermain bersama teman. Jadi, ini 3 tugas Ibu semua. Sebelumnya, Ibu ingatkan jika Ibu ada yang belum dipahami, silahkan bertanya kepada Ibu guru ya. Selalu semangat belajarnya, namun sebelumnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.